Semua manusia sangat senang terhadap hukum-hukum agama. Semua manusia secara hati nurani berkata, hukum-hukum Allah itu adalah baik. Makanya semua kita berusaha memenuhi hukum-hukum tuntutan agama kita. Tetapi karena kita ada di dalam kuasa dosa itulah, tidak mampu kita melakukannya. Di dalam Roma pasal 7, ayatnya yang ke-13. Ini ada satu tokoh agama yang sangat populer dan dia sangat berusaha untuk melakukan tuntutan agamanya. Dan dia mencoba hidup tidak bercacat celah sesuai dengan undang-undang agamanya. Mari kita berdoa supaya kita bisa melihat diri kita. Dan boleh kita memberikan kesaksian kita bahwa mungkin akan sama pengalaman kita. Kita rindu hukum-hukum agama yang baik, tapi kita gagal melakukannya. Dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kita berdoa. Kami merindukan hukum agama di dalam hati kami. Karena itu berasal dari Allah sendiri. Buatlah kami melihat sebagai orang berdosa. Hanya cita-cita kami melakukannya. Tetapi kekuatan kami sangat terbatas. Dan kami jatuh melakukan dosa lagi. Berilah kami jawaban sehingga kami bisa menang dan tahu hukum agama yang baik itu. Pasti kami dapat melakukannya dengan cara yang Tuhan Allah berikan. Terima kasih Tuhan kami Yesus yang akan memberi jawaban ini kepada kami masing-masing. Amin. Roma pasal 7 ayat 13. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Perjuangan hukum agamaku dan dosa. Ada hukum agama, ada hukum Taurat, tetapi ada hukum dosa. Mari kita melihat. Dan dalam cerita ini kita pilih dalam bentuk kesaksian seorang. Mungkin kita juga akan mencoba membuat kesaksian kita secara pribadi. Benarkah aku mampu melakukan tuntutan agamaku, atau aku pun hanya menjadi orang munafik? Kukatakan aku menjalankan undang-undang agamaku, tapi sebenarnya aku gagal melakukannya. Hanya orang luar tidak melihat, maka masih bisa kututupi kemunafikanku itu. Tetapi hati nuraniku tidak boleh kubohongi, karena memang gagal aku melakukannya. Inilah kesaksian Paulus sebelum dia menerima Yesus Juru Selamat. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Undang-undang agama itu baik. Tapi apakah kebaikan itu boleh mengalahkan dosa? Dosa itu punya kekuatan. Karena itu yang baik itu tidak mampu kita melakukannya. Hari ini kita akan mendengar dosa itu punya hukum.
Tahu kita hukum gravitasi semuanya. Kalau barang diangkat dan lepas dari tangan kita, maka hukum gravitasi katakan barang yang di tanganku tadi menjadi jatuh ke tanah. Dosa itu punya hukum. Dan dia memiliki kekuatan seperti barang yang lepas dari tangan kita, maka hukum gravitasi berkata pasti barang itu akan jatuh. Mungkin pertama kali hari ini kita dengar dosa itu punya hukum. Dosa itu punya hukum tertentu. Dia menggunakan yang baik supaya dia ternyata menjadi dosa. Apa maksudnya? Coba jelaskan sedikit lagi. Kemarin kata perzinahan keluar. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, boleh kita katakan Allah menciptakan seks. Tetapi hukum dosa yang baik itu dibuatnya menjadi perzinahan. Inilah yang dimaksudkan hukum dosa, menggunakan yang baik supaya ternyata dia dosa. Kenapa keluar kata perzinahan? Bukankah Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Tetapi disitulah dosa mempergunakan yang baik itu, maka keluarlah kata perzinahan. Dia punya hukum. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Semua hukum agama itu kelihatannya baik secara rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bagaimana Anda menanggapinya secara ilmu psikologis? Ilmu psikologis di sini mengatakan, aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi manusia secara psikologis ini terjual di bawah kuasa dosa. Atau dengan kata lain, dia takluk kepada hukum dosa itu. Sebagaimana hukum gravitasi takluk. Kalau dia lepas dari tangan kita, maka barang itu pasti jatuh ke atas tanah. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini kesaksian seorang ahli agama. Dia belajar ahli agama ini namanya Paulus di perguruan Gamaliel di Yerusalem. Dan dia menyatakan kesaksian dirinya. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Maka orang-orang akan melihat ini. Bagaimana bisa? Dia orang rohani. Tetapi kok perbuatannya jahat. Orang rohani kelihatan dari luar. Tapi dosa ada di dalam hati. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Ini jujur. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang ku perbuat. Rupanya dari segi kalimat yang benar ini, tidak ada satu orang pun yang melakukan dosa dalam kehendaknya sendiri dan dalam kesukaannya sendiri. Setiap saudara berbuat hukum dosa ini, Anda tetap membencinya. Saya ulangi, hukum di sini mengatakan kalau aku berbuat dosa, yang ku benci itulah yang ku lakukan. Tidak ada satu pun yang menyukainya, tetapi dia melakukannya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki,
aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum agama itu baik. Tetapi aku terjual di bawah hukum dosa. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sepertinya kontradiksi dalam hidup manusia ini. Secara rohani kita rindu kekudusan Allah. Kita rindu supaya berkenan hidup kita di hadapan Allah. Dan kita coba melakukan undang-undang agama yang kita sudah diajari. Saya baca ayat 17 sekali lagi. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Manusia umumnya dosa itu sering dilihatnya di luar. Katakanlah ilmu perzinahan yang baru kita bahas. Menurut manusia, perzinahan itu di luar. Makanya orang mengusahakan umpamanya gambar-gambar porno ditutup. Supaya jangan aku dipancing tertarik kepada perempuan yang cantik dan yang macam-macam. Apakah benar demikian? Dosa itu di luar atau di dalam? Kalau di dalam cerita ini dosa itu bukan di luar. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus menyadari dosa itu bukan di luar. Dosa itu ada di dalam hati. Sama seperti waktu Kain membunuh Habil. Hei Kain, dosa sudah mengintip, tetapi engkau harus menang atasnya. Dosa itu bukan di luar, tetapi dosa itu di dalam. Maka waktu kita memejamkan mata kita pun bisa kita melihat perempuan yang porno. Karena di dalam dia. Jadi yang kita tidak lihat oleh mata kita, karena dosa itu di dalam, bisa kita lihat. Inilah artinya hukum dosa itu. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Seperti oknum, dosa itu ada di dalam, itu yang sangat sederhana dulu. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Aku maulah melakukan agamaku, undang-undang agamaku ini lebih serius. Aku berjanji dan macam-macam usaha manusia. Tetapi dia tidak mampu melakukannya karena dosa itu ada di dalam hati Anda. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 19 ini menyatakan penyesalan. Hari ini kita menyesal, besok kita ulangi lagi. Hari ini kita menyesal, besok kita ulangi lagi. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, penyesalan, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku mau memperbaiki
supaya aku melakukan undang-undang agamaku ini lebih baik dalam tahun ini. Tapi sesudah itu kita melakukan apa yang kita tidak kehendaki. Yang jahat itu kita lakukan. Maka kata ayat 19, penyesalan di dalam setiap hati manusia. Waktu Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat, orang-orang yang beragama ini, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dialah yang pertama melemparkannya kepada perempuan ini. Hati nurani mereka berkata, terang masuk, bahwa mereka tidak mau melakukan dosa. Karena melakukan dosa hukumannya dilempari batu. Tetapi mereka sendiri melakukan hal itu. Terjadi penyesalan. Penyesalan demi penyesalan. Karena dosa yang ada di dalam aku. Dan apa yang dikatakan dosa itu, itulah yang kuperbuat. Bukan apa yang aku kehendaki. Hukum dosa, itulah yang kulakukan. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saya ulangi. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Oknum. Kalau kita telah mendengar orang kerasukan setan dan setan itu membawa dia ke kuburan, tidak suka orang ini tinggal di kuburan dan berteriak dan memukuli dirinya. Tetapi itu yang dilakukannya karena dosa yang ada di dalam dia itu. Kita merenungkannya. Kalau demikian, kalau dosa ini merupakan oknum dan pribadi di dalam diriku dan inilah hukum-hukum dosa yang diam di dalam aku, maka mustahillah aku dapat menggenapi tuntutan agamaku. Aku tinggal penyesalan dan penyesalan dan aku tidak mampu melakukannya. Akhirnya aku akan berkata, terserahlah kepada kemurahan Allah saja. Mari kita baca. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku itu. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum agama, hukum Allah yang menyatakan supaya aku berbuat baik. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Menjadi tawanan hukum dosa. Dia ditawan. Bagaimana bisa orang ditawan dengan bebas melakukan apa yang dia kehendaki? Jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Jadi kalau kita sudah sampai melihat bahwa hukum agamaku itu baik, tapi enggak sanggup aku melakukannya karena rupanya ada hukum dosa, itu dosa itu menawan aku dan dosa itu ada di dalam. Maka perjuangan harus sampai bukan melaksanakan hukum-hukum agama, tetapi bagaimana supaya bisa dosa itu keluar. Maka dikatakan dalam cerita ini, aku manusia celaka. Siapakah
yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Siapakah? Kita telah dengar perempuan berbuat zina. Karena melanggar undang-undang hukum agama, perzinahan harus dilempari dengan batu. Siapakah yang dapat melepaskan dia? Maka Anda menjawabnya, karena Yesus ada di situ, maka undang-undang hukum agama perzinahan dilempari harus menjadi mati supaya dosa tidak lagi merajalela perzinahan. Tetapi karena Yesus ada di situ, maka perempuan itu tidak jadi dihukum mati. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bukan kuusahakan melaksanakan undang-undang agamaku itu, karena sudah gagal, penyesalan. Tetapi sekarang kalau demikian, dosa di dalam aku. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari hukum tubuh maut ini? Dalam kesaksian yang diungkapkannya, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau Anda belum pernah menang, kalau Anda mau melaksanakan niat hati yang baik, mentaati undang-undang agama, maka hari ini Tuhan Allah Maha Kuasa menyatakan kepada Anda, syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pribadi Allah namanya Yesus Kristus yang dapat membebaskan Anda daripada hukum dosa yang Anda mau mentaati undang-undang agama tetapi aku tidak mampu melakukannya karena dosa di dalam aku. Maka kalau dimasukkan Yesus Kristus di dalam hati kita, hukum dosa tadi menjadi sirna, setan keluar dan Yesus masuk, maka dia tidak lagi dikuasai oleh setan di pekuburan. Dia bisa pulang ke rumahnya. Kalau Anda masih menggumulkan undang-undang agama yang baik dan Anda sedang berusaha melakukannya tapi gagal, Tuhan Yesus berbicara kepada Anda, salah caramu itu. Ada dosa yang berkuasa. Supaya bisa menang, ada Yesus Tuhan Allah yang kau terima, membuat dosamu tidak lagi berkuasa atas hidupmu sehingga engkau bisa menang. Orang tua seringkali katakan, banyak tikus di rumahku. Kalaupun ditaruh pelekat tikus, cuma satu ditangkapnya. Baru orang tua yang sangat sederhana dari dahulu, kalau banyak tikus, kasihkan saja ke dalam rumahnya kucing. Maka tikus akan pergi karena ada kucing di dalamnya. Maka hukum dosa akan pergi karena ada Yesus yang berkuasa membebaskan kita dari hukum dosa itu. Kalau Anda rindu menang dari hukum dosa, terimalah Yesus yang bisa membuat Anda menang dari dosa itu, maka dosa akan keluar, Yesus akan di dalam. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami rindu hukum-hukum agama, tapi sampai hari ini penyesalan yang terjadi. Tapi kami mendengar perkataan-Mu, Tuhan Allah. Kalau Yesus ada di dalam hati kami, maka hukum dosa yang ada tadi akan keluar. Maka kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan kalau ada di antara kami yang memiliki hal yang sama supaya dia menerima Engkau. Dan sesudah itu Tuhan berilah dia menang. Dan dia dapat melakukan hukum-hukum agamanya sehingga dia tahu bahwa dia bersyukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristuslah dia mengalahkan hukum dosa itu. Kepadamulah kami berdoa. Amin.